Ada penceramah yang bilang, orang Islam sekarang takut ngomongin jihad karena takut ditangkap. Saya bilang ke dia, lebay lu. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli. Beberapa hari lalu saya lewat di suatu jalan, terdengar suara pengajian melalui speaker toa. Suaranya cukup nyaring. Penceramah yang saya tak tahu namanya mengatakan, umat Islam sekarang takut ngomong jihad, bahkan takut ngaku orang Islam, takut ditangkap. Kira-kira seperti itu yang saya ingat. Dalam hati saya, lebay lu. Ceramah itu cuma mendramatisir dengan kebohongan. Kenyataannya tidak ada yang takut ngomong jihad. Tak ada yang takut mengaku sebagai orang Islam. Mana ada yang ditangkap karena ngomongin jihad dan ngaku sebagai orang Islam. Ceramah yang isinya kebohongan seperti itu memang ada. Tujuannya hanya untuk menakut-nakuti. Ceramah horor kalau boleh saya sebut. Seperti halnya film-film horor yang juga laku dan banyak penonton, maka penceramah pun menyesuaikan dengan minat audiens. Ceramah horor untuk menakut-nakuti dan rupanya ada penontonnya. Padahal tidak ada yang takut ngomong jihad. Kenapa harus takut? Kalaupun ada yang mempersoalkan soal jihad, sebenarnya jihad apa dulu yang dimaksud? Kalau pemahaman jihad yang salah kaprah, apalagi menyesatkan, memang menakutkan. Pemahaman jihad salah kaprah kalau jihad hanya dipahami sebagai perang. Yang menyesatkan tentu saja kalau memaknai jihad sebagai terorisme dan bom bunuh diri dianggap syahid. Ini sih bukan ceramah, tapi cuci otak dan perekrutan jadi calon teroris. Jihad sama sekali tidak identik dengan peperangan dan pertempuran. Bisa jadi perang zaman dulu masuk dalam salah satu bentuk jihad. Jihad melawan agresi, jihad bagian membela diri. Tapi jihad sekali lagi tidak terbatas dan tidak identik dengan peperangan. Jihad artinya mengerahkan segala kemampuan, upaya dan kekuatan. Badlul wus'ai wa taqah wal juhdi. Siapapun yang sedang mengerahkan segala kemampuan dan usahanya bisa disebut dengan jihad. Petani yang membajak sawah dengan segala kemampuan dan tenaganya disebut berjihad. Presiden Jokowi yang sedang kerja keras untuk menyelesaikan masalah bangsa ini juga disebut berjihad. Para peneliti di laboratorium yang mengerjakan kemampuan dan ilmu sedang berjihad. Entrepreneur yang berpikir keras soal pemasaran, perhitungan untung rugi, permintaan pasar juga berjihad. Pelajar mahasiswa yang sedang belajar bersungguh-sungguh dan menyelesaikan tes juga berjihad. Editor video yang mengerahkan kemampuannya untuk menghasilkan editing video yang bagus juga berjihad. Chef yang mengerahkan keahliannya untuk menghasilkan masakan terbaik juga berjihad. Orang yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya adalah juga orang yang berjihad. Dan seterusnya. Intinya orang yang bekerja keras mengerahkan segala kemampuannya, tenaga dan waktunya, keahliannya adalah berjihad. Lebih tepat jihad kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah perjuangan. Berjihad artinya berjuang secara maksimal dan bersungguh-sungguh. Sedangkan perang dan pertempuran fisik kalau dalam bahasa Arab, kemudian yang dipakai dalam istilah Al-Quran adalah al-qital. Ada istilah lain al-ghazwu dan juga al-harbu. Jihad dalam istilah Al-Quran tidak berarti perang, meskipun perang juga termasuk salah satu varian jihad.
Kata jihad sudah dipakai saat Al-Quran diturunkan di periode Mekah, al-ayat al-Makkiyah. Padahal waktu itu belum ada perang fisik. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka jangan engkau taati orang-orang ingkar, orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya, Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Quran Surat Al-Furqan ayat 52. Berjuang membumikan Al-Quran disebut jihad yang besar di ayat itu, bukan perang fisik. Sedangkan perintah perang dalam Al-Quran tidak dalam kata jihad, tapi kata qital. Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Quran Surat Al-Hajj 39. Ayat ini merupakan lampu hijau bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya saat itu untuk berperang karena dua alasan utama. Satu, Nabi Muhammad SAW dan umatnya saat itu diperangi. Kedua, karena Nabi Muhammad SAW dan umatnya saat itu terus-menerus dizalimi, dianiaya. Mereka diusir dari Mekah, dirampas segalanya, dan terpaksa pindah hijrah ke Madinah. Artinya perang saat itu bagian dari pembelaan diri, defensif, bukan penyerangan, agresif, ofensif, dan mempertahankan diri, difa' anin nafs. Perang dalam kategori ini yang disebut al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Seperti halnya para kiai NU mengobarkan resolusi jihad Oktober 1945 untuk menahan agresi militer sekutu dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Melindungi bumi pertiwi, dan yang meninggal karena pertempuran itu disebut syahid. Sedangkan para teroris yang melakukan bom bunuh diri tidak layak disebut sebagai jihad. Tidak juga tepat disebut al-qital. Ada istilah yang lebih tepat bagi mereka, yaitu al-irhabiyah, terorisme. Orangnya teroris juga tidak boleh disebut mujahid, bukan pula sebagai muqatil, tapi lebih tepat disebut irhabi alias teroris. Kalau pakai istilah fikih klasik disebut bughat dan qati'ut thoriq, penyamun jalanan. Silahkan cek apa hukuman bagi pelaku dua kategori itu. Hukuman mati. Sementara bentuk-bentuk jihad menyesuaikan dengan kepentingan dan kedaruratan situasi dan kondisi. Perang bisa disebut jihad karena konteksnya mendesak saat itu. Perang zaman Nabi, perang zaman kemerdekaan, itu bisa disebut dengan jihad fi sabilillah. Karena kedaruratan membela diri, melawan agresi, dan mempertahankan kemerdekaan. Kalau dalam kondisi damai, normal, dan tentram, ada yang mengorbankan konflik, fisik, dan perang. Ini bukan jihad. Ini kekacauan dan bagian dari terorisme. Makanya ada bentuk lain dari jihad, mengerahkan segala upaya, kemampuan, keahlian dalam ranah intelektual untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi disebut dengan al-ijtihad. Pengerahan kemampuan untuk melawan potensi buruk dalam diri sendiri serta mengolah spiritual disebut mujahadah. Karena itu al-ijtihad dan mujahadah bisa disebut jihad dalam kondisi damai. Jihad juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah keumatan. Jihad melawan korupsi, jihad melawan pembegalan APBN dan APBD, jihad melawan pencurian uang rakyat, ini juga jihad. Jihad dalam mengentaskan kemiskinan, jihad meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, jihad menciptakan lapangan pekerjaan, ini juga jihad yang agung. Juga jihad melawan intoleransi, jihad melawan hate speech, jihad melawan hoax, jihad melawan radikalisme, dan jihad melawan terorisme. Itu jihad. Jadi siapa yang takut bicara jihad? Jihad melawan korupsi dan jihad melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah jihad yang agung untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.